ambiguity. Dan mari kita akan terus membersamai anak-anak kita bersama orang tua dan sahabat-sahabat guru tentunya untuk makin ramah di era VUCI. Saya kira kawan-kawan juga sudah banyak yang terlibat serta di dalam ikhtiar sebuah strategi pilihan pembelajaran mendalam dan juga menguatkan bagaimana pembelajaran coding dan KA sebagai mata pelajaran pilihan ini membersamai anak kita menyongsong zamannya. Bu dan Bapak, saya kira ini kalau mau dijawab dengan senang hati sesuai dengan apa yang biasa kita pakai, kita bertanya. Saya ingin menanyakan kembali di pangkalan-pangkalan informasi yang akrab dengan ChatGPT, silakan buka ChatGPT-nya. Yang akrab dengan Meta AI silakan, dan juga penyedia-penyedia informasi yang lain untuk bertanya apa yang harus saya lakukan dengan hadirnya artificial intelligence. Apa yang harus saya lakukan dengan hadirnya artificial intelligence. Saya kira ini pertanyaan reflektif untuk kita semua. Sudah seberapa besar ikhtiar kita, kira-kira berapa persen yang sudah kita lakukan dengan apa yang diberikan jawaban oleh penyedia informasi di artificial intelligence. Baik Ibu dan Bapak, mari kita akan terus update di pangkalan-pangkalan informasi, salah satunya adalah di akun-akun Instagram di kementerian maupun juga di OPT-OPT di mana Ibu dan Bapak bertugas. Nah, ini adalah lintas provinsi. Salam hormat untuk para kepala balai guru di seluruh wilayah tanah air. Terima kasih atas kebersamaan pada malam hari ini dan selamat untuk melaksanakan webinar. Semoga pencerahan tentang kesalehan digital, keadaban digital menjadi sebuah kata kunci yang akan terus kita kelola dengan sangat baik. Burung cendrawasih hinggap di atas batu. Terima kasih and thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ngasih pantun ke Pak Abu Khair nih Pak. Makan tempe pakai gula aren. Cakep. Di BGTK Jatim memang keren. Nah, terima kasih. Semuanya keren. Terima kasih Pak Abu Khair, sehat-sehat nggih. Amin, terima kasih. Oke, selanjutnya Bapak Ibu yang kita tunggu-tunggu pemaparan dari narasumber yang akan dipandu oleh Bu Kun dan Ibu Yevita ya. Silakan Bu. Terima kasih Pak Haryono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Kepala BPGTK Jawa Timur, Bapak Dr. Abu Khair MPD. Kedua narasumber kita pada malam hari ini, Pak Ivanul Furqon, Pak Farudin, Bang Oji, dan PJ kita pada malam hari ini, Ibu Kun Handayani, serta host kita pada malam hari ini dari tim Wise Pendidikan Indonesia, ada Pak Haryono. Dan tidak lupa saya menyapa Bapak Ibu peserta webinar kita pada malam hari ini yang sudah menyempatkan waktunya untuk menyimak paparan materi yang luar biasa nanti dari para narasumber. Kalau tadi Pak Aryono berpantun, izinkan saya juga berpantun. Cakepnya di bagian akhir. Kayu jati dibuat meja. Meja diletakkan di dalam ruang. Hormat kami untuk narasumber yang bersahaja, siap berbagi ilmu untuk masa depan yang gemilang. Satu lagi untuk para peserta. Bunga mawar, bunga melati. Harum semerbak di taman kota. Senang rasanya hati kami lihat semangat Bapak Ibu yang luar biasa. Yeay, keren, cakep. Baiklah Bapak Ibu, kita tidak usah mengulur waktu lagi. Kita akan sambut materi kita yang pertama pada malam hari ini, yaitu adalah Pak Parudin. Selamat malam Bang Oji. Jelaskah suaraku di sana? Halo, Assalamualaikum, selamat malam Bang Oji. TV-nya dulu. Kayaknya sinyalnya, OCP-nya dulu aku bacain ya. Ini udah gak asing ya Pak Ibu ya.
Sampaikan oleh Pak Abu tadi, kalau narasumber kita pada malam ini adalah semua duta teknologi dan juga merupakan guru pejuang digital. Saya akan menyampaikan singkat dari Pak Oji. Beliau adalah guru IPA, bertugas di SMP Negeri 1 Kendari. Beliau merupakan duta teknologi Kemendikbudrismen, fasilitator guru penggerak BGP Lampung dan BGP Sulawesi Tenggara. Pengajar praktik guru penggerak Angkatan 6, guru penggerak rekognisi Angkatan 9, fasilitator baik, pendidikan karakter, penggerak bergema terinspiratif BLPT saat ini adalah Pusdatin, penggerak pengelolaan kinerja, penulis modul PKB BGP Sulawesi Tenggara, guru favorit sayembara Kanva, penerima awards Wardah Inspiring Teacher, guru Takanva, guru pendamping khusus tingkat lanjut Kemendikbudrismen, fasilitator PKB BGP Sulawesi Tenggara, fasilitator peningkatan kapasitas penggerak komunitas belajar BPMP Sulawesi Tenggara, kolaborasi nasional bergema Nusantara dan penggerak komunitas belajar dengan menjangkau jutaan guru di seluruh Indonesia. Luar biasa. Dan yang terakhir, CV Bang Oji adalah dia merupakan fasilitator dan narasumber nasional digitalisasi pembelajaran Kemendikbudrismen. Luar biasa ya prestasi yang diperoleh oleh Pak Farudin ini. Udah siap Bang Oji? Ini sinyal di Halo, Wakatobi kayaknya kurang gini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagus ya. Sinyalnya aman ya? Hujan nggak? Baru sampai dari kapal, hujan juga. Tapi Masya Allah. alhamdulillah, Ini lampunya Bapak Ibu masih jadi aman. Bang Oji semangat benar malam hari ini walaupun baru sampai di Kotobi dia siap membagi ilmunya pada kita semua. Silakan Bang Oji. Baik. Terima kasih Bapak dan Ibu semuanya. Matur nuhun kepada seluruh peserta yang sudah hadir, kurang lebih 56 orang. Harusnya Bapak dan Ibu istirahat. Tapi biar bagaimanapun juga pendidikan untuk murid-murid kita tercinta tidak boleh istirahat. Meskipun secara fisik harusnya memang kita porsikan untuk itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak dan Ibu semuanya. Salam Selamat sejahtera malam Pak kita Haji. semuanya. Selamat malam. Sehat-sehat selalu Bapak dan Ibu. Selamat sudah sukses mengantarkan murid-murid kita di semester 1. Kemudian di semester 2 kembali berjaya bersama murid-murid tercinta Bapak dan Ibu semuanya. Alhamdulillahirabbil alamin. Patut kita bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala apa yang diberikan kita, yang diberikan oleh Tuhan kepada kita semuanya, sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini Bapak dan Ibu kita berjumpa dalam suasana yang sangat luar biasa. Terima kasih kepada pionir-pionir pelaksana kegiatan ini dengan sudah mempersiapkan untuk terus mengawal teman-teman guru di seluruh Indonesia, bagaimana kemudian digitalisasi tidak hanya menyentuh guru-guru sekolah, murid-murid yang ada di perkotaan, tapi kita terus berjuang, berupaya bagaimana kemudian digitalisasi pendidikan ini sampai di seluruh pelosok Nusantara. Melalui bergema Bapak dan Ibu tidak usah khawatir, karena akan terus bergema bersama Bapak dan Ibu semuanya. Baik, Bapak dan Ibu, sesuai dengan apa yang akan kita perbincangkan pada malam hari ini tentang digitalisasi pendidikan. Bapak dan Ibu biasanya mendengarkan digitalisasi pembelajaran. Saya tidak perlu mengkonfirmasi lagi yang Mbak Yevita. Tinggal nanti bagaimana kemudian melalui bincang-bincang kita pada malam hari ini, yang mana apakah itu digitalisasi pembelajaran, apakah itu digitalisasi pendidikan. Bapak dan Ibu berharap bisa mengambil suatu benang merah apa yang akan kita perbincangkan pada malam hari ini. Izin share screen dulu. Kita sepertinya belum. Bisa terlihat Mbak Evita? Bisa, bisa.
Mantap. Oke, baik. Terima kasih Bapak dan Ibu. Digitalisasi pendidikan mewujudkan generasi cerdas berkarakter di era abad 21. Berbicara tentang karakter, kemudian abad 21, ini yang kita pikirkan. Tidak sekedar mewah, tidak sekedar teknologi canggih yang akan kita sajikan kepada murid-murid kita tercinta, yang dimana gurunya juga sudah lihai, tapi bagaimana melalui digitalisasi pendidikan, karakter murid-murid kita dapat kita bangun, karakter murid-murid kita dapat kita tebalkan. Bagaimana kemudian melalui digitalisasi pendidikan, karakter ini akan tumbuh. Nanti insya Allah pemateri kedua, Bang Furkan nanti seperti apa untuk menebalkan karakter ini. Jadi kita Bapak dan Ibu tidak akan merubah, tidak akan membentuk kembali karakter-karakter ini, tapi kemudian bagaimana karakter murid-murid kita ini kita tebalkan. Kita kuatkan melalui digitalisasi pendidikan sebagai program yang juga diamanahkan oleh Bapak Presiden Republik Indonesia. Nah, kenapa Bapak dan Ibu kemudian digitalisasi pendidikan ini saat ini menjadi salah satu prioritas penting? Melalui perkembangan zaman yang cukup pesat dan digital juga itu tidak ada terbendung. Makanya Bapak dan Ibu, kita ini dituntut adaptif, ya. Kita ini dituntut inovatif. Adaptif dan inovatif itu yang seperti apa Bapak dan Ibu? Saya yakin yang hadir pada malam hari ini dari sisi platform, dari sisi keterampilan, dengan adanya semua platform yang ada, Bapak dan Ibu itu adalah nomor satu. Tapi bagaimana kemudian apa yang kita miliki ini sebagai guru, itu juga bisa berdampak kepada murid-murid tercintanya. Jangan sampai gurunya sudah semakin ke atas, tetapi dengan adanya teknologi canggih, murid-murid kita tidak bisa berbuat apa-apa. Apa yang keliru dengan itu? Jangan sampai teknologi yang kita tawarkan mudah dicerna oleh gurunya, tapi susah dipahami oleh murid-murid kita tercinta. Nah, ini yang kita mau bangun. Melalui teknologi sederhana dalam digitalisasi pendidikan, akan kita bangun karakter di abad 21. Saya yakin dan percaya Bapak dan Ibu arahnya sudah jelas. Tinggal bagaimana kemudian secara kontinuitas ini akan terus kita lakukan karena tidak sekedar canggih-canggihan, tidak sekedar aplikasi tinggi, bagaimana kemudian digitalisasi ini mewujudkan karakter yang kita harapkan sesuai dengan tuntunan abad 21. Ini mungkin yang akan kita bangun bersama Bapak dan Ibu, sehingga muncullah digitalisasi pendidikan yang kemudian harus kita arahkan bagaimana murid-murid kita tercipta melalui digitalisasi yang wah ini, karakternya juga semakin terbangun. Nah, apa sih makna digitalisasi pendidikan Bapak dan Ibu? Jadi sebenarnya integrasi teknologi digital itu Bapak dan Ibu adalah transformasi proses belajar kita. Bagaimana memanfaatkan digital, bagaimana memanfaatkan kemajuan teknologi. Data bukan berarti sekadar alat, tetapi bagaimana kemudian ini menjadi strategi sebuah pembelajaran. Ingat Bapak dan Ibu, teknologi ini tidak kemudian kita kuasai, lalu akan kita serahkan di dalam kelas, itu tidak kemudian seperti itu Bapak dan Ibu. Tetap kita iringi apa yang kita sudah peroleh, yang kemudian bagaimana murid-murid ini bisa mencernahnya dengan baik sesuai dengan yang kita harapkan. Jadi Bapak dan Ibu, digitalisasi pendidikan, bagaimana kemudian kita mengintegrasikan banyak hal. Bagaimana kemudian kita mengkoneksikan banyak hal dalam proses pembelajaran agar tercipta proses belajar mengajar, pemanfaatan platform. Tujuan kita apa Bapak dan Ibu? Oleh Bapak Presiden, Pak Menteri, petinggi-petinggi Kemendikbudrismen, bahwa dengan adanya digitalisasi pendidikan ini, sedikit demi sedikit kita akan wujudkan smart classroom. Bapak dan Ibu, poin penting kita malam ini adalah smart classroom. Jangan sampai digitalisasi ini
kita anggap bahwa saya sudah menguasai beberapa platform yang ada. Saya sudah menguasai beberapa aplikasi yang ada, tapi sebenarnya dari sisi lain smart classroom belum terlihat. Ini juga menjadi poin penting kita Bapak dan Ibu, bagaimana memaknai digitalisasi pendidikan untuk meningkatkan karakter murid-murid tercinta kita di abad 21. Nah, tujuannya apa Bapak dan Ibu? Satu, harus meningkatkan kualitas pembelajaran. Jangan sampai ini terbalik. Jangan sampai dengan digitalisasi pendidikan yang digaungkan oleh pemerintah, yang dikomandoi oleh Bapak Presiden hanya meningkatkan kompetensi gurunya. Nah, ketika itu terjadi di kelas itu tidak terlihat Bapak dan Ibu. Jadi, meningkatkan kualitas pembelajaran di dalam kelas dengan digitalisasi pendidikan, tidak terlihat gurunya yang mumpuni, yang lihai mengoperasikan platform-platform yang ada, yang lihai memproduksi media-media pembelajaran, tapi bagaimana kemudian dengan digitalisasi pendidikan ini, kualitas pembelajaran itu semakin meningkat. Yang kedua, Bapak dan Ibu, tidak boleh kemudian terkungkung saja. Harusnya digitalisasi pendidikan memperluas akses dan pemerataan pendidikan. Tidak sampai itu, digitalisasi ini harus mampu mendorong pembelajaran aktif dan mandiri. Tidak boleh kemudian digitalisasi pendidikan ini dikuasai oleh gurunya, muridnya tidak bisa mandiri karena terlalu susah memahami instruksi, kemudian dengan harapan seperti itu membentuk profil murid di abad 21. Seperti apa profil-profil ini? Bapak dan Ibu itu sudah mengetahuinya sama sekali. Tapi jangan sampai profil ini hanya tertuang, tersurat saja di dalam desain kita, tetapi pada kenyataannya belum terlihat di keseharian murid-murid kita tercinta. Ini yang harus kita bungkus. Ini yang harus kita bingkai Bapak dan Ibu. Tidak kemudian teknologi ini menyeret kita untuk menciptakan sekat antara murid dan guru. Kenapa? Karena gurunya merasa ya sudah ada teknologi yang akan memandu mereka. Nah, ini yang kita tidak mengharapkan Bapak dan Ibu. Dengan kemajuan itu, kita akan berusaha melalui kemajuan teknologi ini, Bapak dan Ibu, kita berjuang bersama bagaimana membentuk profil murid di abad 21. Generasi cerdas abad 21 itu kayak gimana Bapak dan Ibu? Nah, critical thinking Bapak dan Ibu juga sudah oke. Pemecahan masalah, ya. Berpikir Oji izin dan slide-nya nggak pemecahan masalah. pindah. Harus kreatif dan inovatif Bapak dan Ibu. Nah, poin ketiga ini juga menjadi PR kita bersama. Literasi digital dan informasi. Jangan sampai murid-murid ini, Bapak dan Ibu, hanya sekedar lihai tapi tidak ada informasi yang bagus dari mereka, Bapak dan Ibu semuanya. Dan yang paling penting dari kemajuan digitalisasi pendidikan di generasi cerdas abad 21, murid-murid ini harus mampu berkolaborasi dan berkomunikasi. Salah satu momok yang selalu ditakuti oleh murid-murid kita adalah tidak mampu berkolaborasi, tidak mampu berkomunikasi. Kadang mampu berkomunikasi, tapi berkolaborasi enggan untuk dilakukan karena tidak ditanamkan karakter. Kadang-kadang anak ini khawatir jangan sampai kompetensinya akan dikalahkan oleh temannya. Inilah yang kita harapkan melalui digitalisasi pendidikan. Generasi cerdas abad 21 harus bercerminkan mampu berkolaborasi dan berkomunikasi dengan rekan sejawatnya. Nah, Bapak dan Ibu, generasi berkarakter abad 21 itu yang kayak gimana? Ini juga sudah sering Bapak dan Ibu. Ini yang paling penting. Tidak terukur, tidak bisa terukur, tidak bisa kita pantau, tapi harus terus dikuatkan. Apa itu Bapak dan Ibu? Beriman dan berakhlak mulia. Ini juga melalui digitalisasi pendidikan,
Bapak dan Ibu harus terus menebalkan poin pertama ini. Selanjutnya, dari beriman dan berakhlak, Bapak dan Ibu dia harus bertanggung jawab. Tidak sekedar bertanggung jawab, dia juga harus disiplin menggunakan kemajuan teknologi yang sudah ditawarkan oleh gurunya. Friendly Bapak dan Ibu, dia harus honesty. Dia harus jujur kepada dirinya. Nah, ini juga yang tidak agak susah Bapak dan Ibu. Jadi ada hal yang saya lakukan kepada murid-murid saya. Bagaimana kemudian kejujuran ini sesuatu opsi yang selalu susah. Saya gini Bapak dan Ibu, anak-anakku, saya percaya sama kalian. Toh nanti terjadi sesuatu ketika dalam ulangan kamu menyontek, Pak Oji percaya. Kalau kamu melakukan kecurangan, kamu tidak hanya membohongi saya, tapi di sisi lain sebenarnya kamu sudah berbohong kepada Tuhanmu. Nah, ini jarang yang kita tidak sampaikan. Kadang-kadang, awas ya, kalau kamu ketahuan nyontek, saya akan keluarkan, saya akan turunkan nilaimu, dan akan saya kasih tahu orang tuamu. Kenapa tidak dipercaya dulu, lalu disentuh secara naluri, bahwa ketika kamu berbohong, maka pada saat itu bukan hanya gurumu, tapi Tuhanmu juga kamu sudah bohongi. Nah, Bapak dan Ibu, dan yang paling penting digitalisasi Slide-nya pendidikan belum juga, pindah. Bapak dan Ibu harus beretika digital. Belum pindah? Iya, Sudah ya? Belum? belum Kak, belum. Adek ya. Mungkin di close dulu. Oke. Masih terdengar hujan dan petir Bapak dan Ibu, tapi mudah-mudahan suara saya bisa didengar ya Mbak. Jelas, Pak Pak, Henry? Ya, jelas. jelas, Mbak Uji. Masih Lanjut. ya? Masih Masih, aman, silakan. suaranya aman, Oke. gambarnya yang nggak tampil. Saya sudah seperti konser ini karena hujannya deras. Saya di teras karena di dalam tidak cukup bagus. Mudah-mudahan maknanya Bapak dan Ibu bisa sampai. Oke. Baik. Sudah terlihat, Mbak Dita? Slideshow-nya Yang belum satunya, muncul, Pak. Pak. Tapi kalau Ya. ininya udah muncul gambarnya. Belum, Pak Oji, belum. Slideshow-nya belum tampil. Delay Belum ya? penuh. Oke. Bapak dan Ibu, saat ini saya sudah sampai pada generasi berkarakter. Lalu kemudian, apa sih kaitan digitalisasi dengan karakter Bapak dan Ibu? Jadi, dia delay Bapak dan Ibu, tapi akan saya pandu bahwa saya saat ini sedang berbagi keterkaitan digitalisasi dan karakter. Nah, di mana kaitannya? Saya memberikan 3 kaitan. Yang pertama, ini sebagai sarana penanaman nilai Bapak dan Ibu. Jadi, dengan digital ini, bagaimana perlahan-lahan menanamkan nilai-nilai luhur, nilai-nilai baik kepada murid-murid kita. Seperti apa implementasinya, Bapak dan Ibu juga sudah sering sebenarnya. Tapi mungkin tidak kontinuitas saja. Tidak apa-apa berulang-ulang Bapak dan Ibu. Jangankan murid-murid kita saja ini orang dewasa, tidak cukup 1 kali, harus berulang-ulang biar itu berbekas. Bahwa melalui digitalisasi, maka kita juga akan coba mulai menanamkan nilai-nilai yang ada. Kemudian yang kedua, keterkaitan antara digitalisasi dan karakter, yaitu Bapak dan Ibu sering mendengarkan istilah digital citizenship atau Bapak dan Ibu pembiasaan etika digital. Ini juga Bapak dan Ibu, dia harus toleransi, dia harus bisa bijaksana, dia harus bisa mengedukasi dirinya bahwa tidak kemudian dia lihai menggunakan teknologi, dia semaunya saja berkomentar kepada orang lain melalui media sosial. Ini juga Bapak dan Ibu perlu ditanamkan kepada murid-murid kita. Dan yang ketiga, keterkaitan digitalisasi dan karakter Bapak dan Ibu, ini poin yang patut kita pegang. Guru harus mampu sebagai teladan Bapak dan Ibu.
guru harus mampu sebagai teladan dalam pemanfaatan teknologi. Ingat, ini catatannya. Tidak kemudian karena nanti murid-murid kita juga akan berkata seperti ini. Lah, guruku juga posting kayak ini kok. Lah, guruku juga menggunakan kayak ini kok, kenapa saya tidak bisa? Nah, jadi Bapak dan Ibu, guru harus menjadi teladan dalam pemanfaatan teknologi. Inilah kaitannya Bapak dan Ibu, saya yakin dan percaya ini juga sebenarnya Bapak dan Ibu itu sudah melakoninya. Tapi harusnya memang harus berulang-ulang. Sekali lagi Bapak dan Ibu, mudah-mudahan nyampe. Sekarang hujan, tetapi alhamdulillahnya lampu masih bagus, cuman mungkin presentasi saya delay ya. Oke. Nah, sedikit lagi Bapak dan Ibu. Apa implementasi digitalisasi di satuan pendidikan? Nah, ini yang paling penting. Satu, jangan sampai aplikasi sudah oke, Mbak Yevita sudah bisa memproduksi media pembelajaran dengan keren-keren, tapi basisnya tidak ada di kelas. Kebiasaan-kebiasaan pada masa COVID itu kita sudah tinggalkan. Maksud saya dulu kan kita kerja berbasis learning management system kan Bapak dan Ibu. Nah, ketika berbicara implementasi digitalisasi di satuan pendidikan, harusnya memang LMS itu menjadi ciri khasnya. Itu dia Bapak dan Ibu. Toh yang kita permasalahkan, nah akan jadi masalah kalau hanya Mbak pun yang punya LMS. Tidak apa-apa, kan akan kita coba menjadi teladan Bapak dan Ibu. Pejuang digital itu tidak seperti nama yang mudah kita dapatkan Bapak dan Ibu, tapi harus bisa berjuang menghalangi gempuran-gempuran yang keras, terutama di dalam rumah kita. Jadi kalau sudah mulai ditinggalkan, ayo bangun kembali. Karena salah satu ciri implementasi digitalisasi di satuan pendidikan, Bapak dan Ibu harus berbudaya learning management system. Kemudian yang kedua, ini yang sudah diberikan oleh Bapak Presiden. Pemanfaatan perangkat TIK dalam hal ini papan interaktif digital. Ada yang sering tanya, Pak Oji, Chromebook saya gudangkan aja ya. Bapak dan Ibu, semua perangkat digital, semua punya fungsi masing-masing. Siapa bilang tidak bagus lagi? Semuanya itu harus dikombinasikan Bapak dan Ibu semuanya. Nah, kalau sudah berbicara tentang digital berarti asesmennya juga itu harus bercirikan digital. Tapi ingat Bapak dan Ibu, ini juga kadang-kadang menjadi bias. Menggunakan platform A, menggunakan platform B. Setelah kita cek, ternyata ini tidak sesuai dengan tujuan pembelajaran yang kita sudah konstruksi. Jadi catatannya adalah tidak boleh sekedar canggih-canggihan, tetapi asesmen digital ini harus mampu mengukur tujuan pembelajaran yang sudah kita konstruksi dari awal. Dan yang paling penting Bapak dan Ibu adalah administrasi sekolah memang selayaknya harus berbasis sistem digital. Susah Pak Oji, jaringan aja setengah mati. Bapak dan Ibu, saya yakin di sini ada yang sudah mengikuti BIMTEK digitalisasi pembelajaran. Ketika Bapak dan Ibu kita hadapkan dengan digitalisasi, hal pertama yang kita bangun adalah Bapak dan Ibu ini harus berpikir berbasis aset. Asset based thinking. Tidak boleh tidak ada yang kita bisa lakukan karena tidak apa-apa, tapi kita balik. Di tengah keterbatasan dan permasalahan kekurangan yang ada, harusnya Bapak dan Ibu menciptakan inovasi-inovasi itu. Nah, peran guru di mana Bapak dan Ibu dalam digitalisasi pendidikan? Satu, ya, inilah yang paling terpenting Bapak dan Ibu. Memfasilitasi rekan-rekan sejawat. Pokoknya selalu dimulai dari ruang-ruangan kelas kita, ya. Tidak boleh kemudian jatuhnya menggurui yang lain. Yang lain ini bukan berarti tidak ada, tapi sebenarnya hanya tidak terbiasa aja. Sehingga ada beberapa hal yang saya lakukan, saya itu suka meninggalkan jejak di kelas yang saya ajar. Dengan harapan guru lain ketika masuk di situ,
Dia akan bertanya, ini guru siapa nak? Dan itu benar. Oh itu Pak Oji. Oke. Di ruang guru itu pelan-pelan mereka bertanya. Gimana menciptakan asesmen seperti itu? Jadi Bapak dan Ibu, tidak usah kita berjuang. Tidak usah kita berpikir habis-habisan bagaimana mengajari teman-teman kita. Karena itu akan jatuhnya jadi konflik. Pembelajaran orang dewasa yang sering kita kenal dengan andragogi, Bapak dan Ibu kalau tidak jatuh pada tempatnya, ini akan menjadi konflik yang berkepanjangan. Sehingga peran guru dalam digitalisasi di satuan pendidikan harus mampu menjadi fasilitator untuk semua orang, semua tingkatan pengetahuan, terutama di dalam kemampuan teknologi digitalisasi. Peran murid kita di mana Bapak dan Ibu? Jangan pernah menuntut murid berperan kalau tidak dikasih peran, Bapak dan Ibu. Kita kuasai, pokoknya sudah oke. Tapi dia tidak ada perannya. Kalau begitu, peran murid itu terlihat ketika dalam kelas yang mana? Bapak dan Ibu juga sudah tahu loh. Sebenarnya satu, harusnya ketika anak itu berperan aktif di dalam kelas, berarti pembelajaran yang disajikan oleh Mbak Yovita itu sudah aktif dan mandiri. Ketika anak-anak tidak bisa mandiri, tidak aktif, berarti ada yang keliru dengan desain atau konstruksi pembelajaran kita. Kemudian yang kedua, peran murid di mana? Nah, ini juga Bapak dan Ibu, tidak boleh lengah menggunakan teknologi secara bijak. Ini yang paling penting. Berkolaborasi secara positif di ruang digital. Di fitur-fitur Google Works for Education ini udah oke Bapak dan Ibu. Bagaimana kemudian anak-anak berinteraksi di Google Doc? Bagaimana murid-murid kita berinteraksi di Google Sheet? Nah itu semua kita yang kendalikan sehingga dia berperan. Dan yang paling penting Bapak dan Ibu, dia harus bisa menjunjung etika dan tanggung jawab digital. Ini catatan kita. Saya ulangi Bapak dan Ibu, peran murid kita dalam digitalisasi, dia harus menjunjung etika dan bertanggung jawab atas digital yang dia sudah lakukan. Nah, peran sekolah, jadi ini harus semua komprehensif. Tadi ada peran guru, ada peran sekolah, ada peran murid, lalu peran sekolah di mana? Peran sekolah Bapak dan Ibu harus juga kita dengan manajemennya. Satu, sarananya ya, sekarang sekolah tidak susah Bapak dan Ibu. Sudah dibantu oleh pemerintah. Tinggal ini diatur aja. Ya, saya kira pengalaman dengan asset based thinking, PID hanya satu. Bapak dan Ibu, murid saya 1.200 orang. Dengan rombel 24 rombel. Satu PID. Mustahil kalau sekolah saya, proses pembelajarannya akan berbasis digital. Bapak dan Ibu, coba mungkin kita bertetangga, Bapak dan Ibu, boleh intip bagaimana situasi ekosistem di sekolah saya dengan PID 1, tapi murid-murid saya itu terbiasa dengan suasana belajar digital. Gimana caranya? Ya, oke. Apa yang akan kita lakukan? Nanti Pak Furkon akan coba berbagi bagaimana tips dan trik untuk mensiasatinya Bapak dan Ibu semuanya. Nah, dan yang paling penting Bapak dan Ibu, mendorong budaya inovasi. Dan yang terakhir, harus selalu kita kolaborasi dengan orang tua. Parenting itu harus tetap secara kontinuitas harus kita lakukan Bapak dan Ibu semua. Nah, Bapak Ibu, inilah yang mungkin saya bisa sampaikan. Dampaknya juga akan terlihat ya. Pembelajaran interaktif, meningkatkan motivasi belajar, ya, efisiensi juga Bapak dan Ibu. Dan yang paling penting itu tadi, penguatan kompetensi dan karakter murid-murid kita sedikit demi sedikit. Perlahan-lahan ini akan terus terbangun dan akan menebal di lakunya dalam kehidupan sehari-hari. Tentu ada tantangan Bapak dan Ibu. Tantangannya apa? Tidak semua sekolah di Indonesia sama di sekolahnya Mbak Kun. Sama di sekolahnya Ibu Marlida. Sama di sekolahnya Mbak Yovita. Sama di sekolah saya. Tetapi kesenjangan ini yang mengakibatkan biasanya digitalisasi itu
literasi digital itu rendah. Dan yang penting adalah tantangannya terkadang sarananya sudah ada, kadang-kadang ada penyalahgunaan teknologi. Nah, solusinya kayak apa Bapak Ibu? Satu, memang pemerintah ini kita sudah dibangun ini. Kayak saya besok ini salah satu trik pemerintah bagaimana kemudian teman-teman ini kita dampingi. Lalu Bapak dan Ibu harus kita kuatkan regulasi-regulasi digital kepada murid-murid kita. Dan yang paling penting Bapak dan Ibu tidak boleh berjuang sendiri. Tidak boleh susah sendiri. Tidak boleh memikirkan sendiri. Bapak dan Ibu harus bangun koneksi. Harus bangun kolaborasi di setiap saat Bapak dan Ibu. Terakhir, digitalisasi pendidikan itu sebuah keniscayaan. Teknologi harus sejalan dengan nilai karakter. Kolaborasi guru, sekolah, orang tua, dan murid harus terus kita bangun menuju generasi cerdas, berkarakter, dan berdaya saing global. Ingat, jangan pernah mengharapkan murid-murid kita tercinta menjadi murid yang luar biasa, menjadi murid-murid yang hebat, menjadi murid-murid yang berkarakter. Tapi gurunya tidak ada yang bisa kita teladani karena dia biasa tampil biasa-biasa saja. Ini yang saya berikan kepada Bapak dan Ibu semuanya. Semoga bisa sampai. Sekali lagi, ini informasi yang saya lakukan di tempat saya. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu bisa menjadi tambahan inspirasi. Tapi saya yakin Bapak dan Ibu sudah punya hal yang banyak dari meningkatkan karakter, terutama melalui kemajuan digitalisasi pendidikan. Sekian dari saya. Terima kasih Bapak dan Ibu. Mohon maaf ya agak delay, tapi mudah-mudahan suara saya bisa sampai di hati Bapak dan Ibu semuanya. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Luar biasa Bang Uji. Walaupun delay presentasinya Uji ya. Mohon maaf Bapak Ibu serta karena sinyal. Jadi memang untuk alhamdulillahnya Bang Uji bisa bersama kita pada malam hari ini. Jadi mengutip dari perkataan Bang Uji tadi, bagaimana peran guru sangat harus mendamping siswanya agar bisa bijak bertanggung jawab dalam memanfaatkan teknologi ada saat ini. Baik, kita ke narasumber kita yang kedua, Pak Ikhwanul Furqon. Selamat malam, Pak Ikhwanul Furqon. Selamat malam Ibu Yuvita. Selamat malam, Bang Furqon tadi panggilannya. Tadi Bang Oci Bang Furqon. Sedikit saya Boleh. kenalkan beliau. Beliau merupakan guru geografi dari SMA Negeri 7 Kerinci. Beliau juga merupakan Duta Teknologi 2024 Provinsi Jambi. Salam Bapak, sama-sama dari Sumatera. Kita Kokapten Banjir Ya. ID Kota Sungai Penuh, penggerak bergema, guru BLPT, Assember, Certified Trainer, Gini Certified Educator, dan Yground Certified Super Trainer, serta Certified Public Speaker. Wah, ini prestasinya banyak nih. Fasilitator atau narasumber dikasih pembelajaran sama dengan Bang Oji. Fasilitator daerah pembelajaran mendalam guru SMA. Penulis modul jelajah mandiri rumah pendidikan. Pelatihan teknis kecerdasan artifisial. Kredensial pendidikan eksklusif di University of Sydney. Wah, luar biasa. Regional of Training of Earth and Space Science, SEKIS. Lalu Seset Associate Universitas Negeri Padang sejak 2011 bidang pendidikan geografi. 2015. Mungkin itu perkenalan singkat dari Pak Nyoporkon. Ke tempat saya persilakan. Baik, terima kasih Bu Yevita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu semuanya, selamat malam. Selamat berjumpa di waktu libur sebenarnya, tapi Bapak Ibu luar biasa saya lihat di waktu libur masih mengikuti webinar seperti yang kita lakukan sekarang ini. Nah, yang terhormat Pak Abu dari BBGTK Provinsi Jawa Timur. Kemudian yang kami hormati narasumber kita, Bang Oji, kemudian selaku pengurus dari webinar kita, semuanya, kemudian terutama dan yang teristimewa Bapak dan Ibu dari peserta webinar kita pada malam hari ini. Bapak Ibu, saya izin share screen dulu sambil saya memulai dengan sebuah wow,
HP saya jatuh Bu ya kita. Aduh, saya mau pantun Saking tapi pakai semangatnya HP. nih Bang Purkon ya. Ini Ya, semangatnya jatuh. oke. Izin ya, saya izin berpantun. Bunga mawar di atas meja, harum semerbak di pagi hari. Terima kasih hadirin semua sudah berkenan hadir di sini. Oke, nggak Cakep. cukup pantunnya kalau cuma satu ya. Satu lagi, Cakep. sarapan pagi dengan ketan ditambah teh manis dalam cangkir. Senang sekali saya ucapkan melihat wajah ceria yang sudah hadir. Baik Luar Bapak Ibu, biasa. nah jadi yang hadir ini yang on cam ini cuma Bu Yevita kayaknya nih. Tadi saya pantunnya kan tentang wajah ceria nih, tapi wajah yang nampak ini tidak ada. Boleh kita on cam jika memungkinkan Bapak Ibu. Jika tidak atau kendala jaringan, mungkin bisa di off cam saja. Baik Bapak Ibu, seperti yang sudah disampaikan oleh Bang Oji tadi, luar biasa sekali ya. Digitalisasi di zaman sekarang, itu apalagi dari Kemendikbudristek, ada banyak sekali program digitalisasi dari setiap jenjang, bahkan dari setiap platform. Nah, salah satunya Bapak Ibu ada yang namanya rumah pendidikan. Nah, silakan Bapak Ibu yang sudah pernah mengakses rumah pendidikan boleh diketikkan satu di kolom chatnya. Rumah pendidikan sudah pernah akses atau tidak? Klik atau ketik satu di kolom komentarnya atau kolom chat. Nah, karena Bapak Ibu, em, rumah pendidikan ini Oh, udah ibaratnya rumah banyak kita nih Bang Purkon. ya, wajib. Oke, wah banyak satu-satu udah semua ya, satu-satu-satu. Oke, sudah semua. Wah ini banyak dari kawan-kawan bergema nih banyak hadir. Baik, terima kasih. Nah, memang ya, rumah pendidikan ini hal yang wajib bagi kita guru Bapak Ibu. Kenapa saya bilang wajib? Nah, karena rumah pendidikan ini adalah pintu atau akses ke segala macam fasilitas pendidikan, terutama yang sifatnya digital. Nah, jadi kita akan melihat rumah pendidikan ini seperti apa sih? Nah, walaupun Bapak Ibu sudah pernah akses, bukan berarti kita tidak mengulik-ngulik lagi ya Bapak Ibu, karena rumah pendidikan ini selalu update. Nah, yang pertama Bapak Ibu kita lihat bagaimana sih rumah pendidikan itu bisa muncul. Nah, jadi rumah pendidikan itu dikembangkan karena ada tiga latar belakang. Yang pertama, ada silo sistem, artinya sistem antar layanan itu masih banyak yang terpisah atau silo, kita kenal dengan silo, sehingga belum efektif dalam memberikan layanan. Nah, saya pernah melihat nih guru saya di sekolah misalkan, ini buka SIM PKB satu tab, buka PMM dulu satu tab, dan seterusnya. Nah, itu membuat kita apa namanya? Kurang fokus dalam satu aplikasi. Kemudian yang kedua, datanya itu tersebar. Artinya antar layanan itu belum terintegrasi dan masih tersebar di masing-masing layanan. Sedangkan pemiliknya itu satu, Bapak Ibu, yaitu Kemendikbudristek. Nah, kemudian yang ketiga, layanannya tidak terindeks. Artinya sebagian layanan digital belum terindeks dengan baik sehingga pengguna belum dapat maksimal digunakan. Nah, tiga kondisi ini menyebabkan kesulitan, kemudian juga untuk pengembangannya membutuhkan biaya yang cukup mahal, sehingga perlu rasanya digabungkan menjadi satu. Nah, kemudian dari banyak aplikasi tadi, kita tahu ya ada sekolah kita, akun belajar, ada situs BOS, kemudian PPDB dulu namanya, ada rumah belajar, dan sebagainya. Dan yang masih terpisah, kemudian diintegrasikan ke dalam satu rumah yang kita kenal sebagai rumah pendidikan. Nah, kebijakan integrasi data ini adalah untuk mengintegrasikan data-data yang terpisah tadi. Kemudian diintegrasikan ke dalam satu sistem, kemudian dikembangkan dan disediakan layanan untuk publik. Kemudian ini juga mendukung partisipasi semesta dalam pengembangan layanan. Artinya yang awalnya ini hanya untuk guru, untuk murid seperti itu, atau untuk sekolah, kemudian sekarang diperluas bisa untuk mitra juga seperti universitas, kemudian pihak swasta, masyarakat, dan media. Nah, kemudian diintegrasikan juga dengan layanan publik. Nah, layanan publik ini artinya tidak hanya untuk kita sebagai guru atau tenaga pendidikan ataupun murid, namun bisa untuk publik secara umum. Nah, jadi dikenallah dengan istilah rumah pendidikan, yaitu super aplikasi pendidikan, layanan satu pintu dan sesuai kebutuhan pengguna. Nah, kemudian Bapak Ibu, dalam rumah pendidikan ini ada 8 ruang yang dapat kita gunakan. Mulai dari ruang GTK yang untuk guru tentunya, kemudian ada ruang murid untuk murid kita, kemudian ada ruang sekolah untuk data-data sekolah,
ruang bahasa yang berkaitan dengan kebahasaan, kemudian ruang pemerintah yang berkaitan dengan kebijakan pemerintah, ruang publik yang sifatnya umum untuk publik, ruang mitra bagi yang ingin bermitra dengan Kemendikdasmen, dan ruang orang tua khusus untuk orang tua murid kita. Nah, siapa saja yang bisa memanfaatkan rumah pendidikan, Bapak Ibu, seperti yang sudah saya singgung tadi, mulai dari guru, Bapak Ibu, tentunya selalu membuka ruang GTK ya setiap hari untuk pengelolaan kinerja misalnya, atau untuk pelatihan, ataupun untuk inspirasi mengajar seperti mencari RPP, mencari tujuan pembelajaran, capaian pembelajaran, dan seterusnya. Kemudian ada murid untuk mengakses materi belajar, latihan soal, dan informasi lainnya. Kemudian sekolah untuk mengevaluasi capaian peserta didik, perencanaan sekolah, manajemen pengelolaan sekolah, dan pemerintah untuk memantau capaian satuan pendidikan di daerahnya. Nah, jadi Bapak Ibu, kita tahu ya Bapak Ibu, kadang misalkan pemerintah ingin melihat satu data, mungkin kalau susah untuk diakses, maka bisa menggunakan rumah pendidikan ini. Karena rumah pendidikan ini Bapak Ibu semuanya dapat diakses secara gratis. Kecuali ruang GTK itu memang harus diakses dengan akun belajar.id. Nah, selanjutnya Bapak Ibu ada beberapa cara untuk mengakses rumah pendidikan. Nah, cara yang pertama adalah bisa dengan mengunduh di Play Store atau App Store Bapak Ibu. Yang kedua bisa mengakses secara langsung dengan rumah pendidikan. Nah, kita lihat dulu ruang GTK Bapak Ibu. Di ruang GTK ini ada beberapa hal yang bisa Bapak Ibu lakukan. Yang pertama, ada belajar berkelanjutan. Artinya ini untuk peningkatan kompetensi kita, yaitu melalui diklat, sertifikasi pendidik atau PPG, kemudian pelatihan mandiri, dan komunitas belajar. Nah, Bapak Ibu tentunya kalau dalam pengelolaan kinerja yang akan kita bahas juga nanti, itu kita ada pengembangan diri di dalamnya ya. Kadang kita bingung di mana mau cari sertifikat seperti itu atau ingin mengembangkan diri sesuai dengan target kita. Nah, bisa nih dilakukan di pelatihan mandiri. Pelatihannya juga sangat lengkap. Kemudian ada karir dan kinerja, artinya ini yang berhubungan dengan karir kita sebagai guru. Nah, ada pengelolaan kinerja yang berkaitan dengan e-kinerja dari BKN, kemudian seleksi kepala sekolah bagi yang memenuhi syarat, kemudian refleksi kompetensi yang berkaitan dengan refleksi kemampuan kita atau kompetensi kita sebagai guru, dan juga asesmen untuk penilaian. Kemudian untuk pembelajaran Bapak Ibu, nah ini kadang banyak yang nanya ya ke saya, misalkan Pak Furkon minta RPP geografi gitu kan. Ada yang tanya minta praktik baik kegiatan ini misalkan. Nah Bapak Ibu jangan malas ya, kita buka di ruang GTK. Di inspirasi pembelajaran ini sudah sangat banyak. Ada perangkat ajar di sini Bapak Ibu sangat lengkap, ada RPP, ada buku guru, bisa kita ambil dan modifikasi Bapak Ibu, nggak ada masalah. Kemudian CP dan ATP nanti bisa kita cek capaian pembelajaran kita, dan ini juga bisa di-download secara gratis. Kemudian ada ide praktik, artinya praktik baik ya, praktik baik dari guru-guru se-Indonesia yang sudah berbagi di sini. Kemudian ada bukti karya juga berupa praktik baik dan juga praktik-praktik dari pelatihan mandiri. Kemudian ada kelas, nah kelas digital yang sempat di apa namanya disampaikan oleh Bang Oji tadi. Kemudian ada dokumen rujukan. Nah, dokumen rujukan ini artinya hal-hal yang berkaitan dengan keguruan atau peraturan pemerintah berkaitan dengan keguruan. Nah, ini bisa kita download di sini. Seperti ada pengelolaan pembelajaran, pengelolaan kinerja, peningkatan kompetensi, pengelolaan satuan pendidikan, video inspirasi. Nah, ada juga yang nanya misalkan bagaimana penerapan pembelajaran mendalam di sekolah. Nah, bisa lihat di dokumen rujukan. Ada yang bertanya penerapan coding dan KA bagaimana, bisa dilihat di dokumen rujukan. Nah, artinya di ruang GTK sudah sangat lengkap Bapak Ibu. Jadi jangan minta RPP ke saya lagi Bapak Ibu, minta di ruang GTK secara langsung. Oke, selanjutnya, nah ini lebih detailnya ya Bapak Ibu. Bisa kita lihat kalau yang diklat ini berupa LMS. Nah, bagi yang ikut apa namanya kemarin KKA, kemudian yang ikut PM pembelajaran mendalam, nah sudah sangat familiar dengan ini. Dan kita harus terdaftar baru bisa buka. Sertifikat pendidik bagi yang PPG dan pelatihan mandiri ini yang terbuka untuk umum, semuanya bisa ikut. Kemudian ini komunitas belajar. Nah, di sini penggerak komunitas bergema di sini sudah mendaftarkan komunitasnya di sini. Begitu pula Bapak Ibu juga bisa. Kemudian untuk pengelolaan kinerja Bapak Ibu di Desember ini tentunya sudah selesai ya.
ada yang masih terkendala, nah boleh kita diskusi nanti Bapak Ibu. Jadi pengelolaan kinerja bisa kita akses di sini sampai tuntas 100%. Kemudian seleksi kepala sekolah bagi yang memenuhi syarat, refleksi kompetensi, kemudian asesmen murid. Nah, selanjutnya ini lebih detailnya untuk inspirasi pembelajaran. Nah, perangkat ajar seperti ini ya Bapak Ibu, ada tombol unduhnya di bawah. Jadi Bapak Ibu, kalau ada buku guru silakan diunduh. Di sana udah lengkap RPP-nya gitu. Kemudian di sini ada CP atau capaian pembelajaran untuk referensi kita, tapi harus kita cek juga Bapak Ibu apakah sudah sesuai dengan CP terbaru atau tidak. Kemudian ada ide praktik. Nah, Bapak Ibu, ide praktik ini sangat bermanfaat. Saya pernah cek dulu, saya ingin tahu bagaimana pemanfaatan literasi numerasi gitu dalam pembelajaran geografi misalkan. Nah, di sini ada ide-ide dari guru-guru. Saya tengok kan, oh ini sangat menarik gitu, saya terapkan di kelas saya. Nah, jadi inspirasi ada banyak sekali di ide praktik. Kemudian bukti karya, untuk bukti karya juga ada apa namanya? Bukti karya atau hasil produk dari guru-guru yang diupload. Tentunya Bapak Ibu juga bisa mengupload bukti karya sendiri. Kemudian kelas ini untuk membuat kelas daring. Oke. Nah, itu untuk ruang GTK. Selanjutnya kita lihat ruang murid. Nah, ruang murid ini juga sangat menarik Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu belum buka, itu sangat apa namanya ya, sangat rugi gitu kita bisa kita bilang. Karena ruang murid ini berisi tentang terutama sumber belajar dan latihan soal. Di mana dua hal ini yang sering juga dicari-cari oleh Bapak Ibu guru. Seperti ada yang nanya misalkan, ada nggak soal Olimpiade tahun sekian gitu. Nah, bisa kita lihat di latihan soal Bapak Ibu. Kemudian sumber belajar juga, ini ada yang minta video misalkan, ada yang minta game pembelajaran, laboratorium, semuanya ada di sumber belajar. Nah, kita lihat lebih dalam lagi. Jadi sumber belajar ini adalah materi pembelajaran secara digital yang dapat diakses oleh guru dan murid secara gratis. Nah, ini masih banyak juga yang komplain kadang ya. Ini materi saya nggak ada atau materinya belum lengkap. Nah, kita kembali lagi ke aset based thinking kata Bang Oji tadi. Apa yang ada itu yang kita manfaatkan dulu, kita maksimalkan Bapak Ibu. Karena proses pengembangannya terus berlanjut. Jadi silakan dibuka sumber belajarnya. Di sini ada di seluruh jenjang dan seluruh mapel. Kemudian untuk buku bacaan digital, ini berupa buku bacaan ya Bapak Ibu, bukan buku materi, tapi buku bacaan ringan untuk murid kita. Ini juga dapat diakses secara gratis dengan berbagai topik. Kemudian 7 kebiasaan anak Indonesia hebat, ini sebagai referensi materi untuk melakukan 7 apa namanya ya? KIH ya singkatannya. 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Di sini ada referensinya. Kemudian album lagu anak bagi yang butuh lagu-lagu yang berkaitan dengan 7 kebiasaan juga. Kemudian latihan soal, ini masih pengembangan juga Bapak Ibu. Kalau kurang jangan protes ke saya. Masih pengembangan. Latihan soal ini ada soal Ki Hajar STEM, soal Olimpiade, soal apa lagi ya, TKA kalau saya tidak salah. Nah, jadi ini akan diupdate secara berkala Bapak Ibu. Kemudian sumber buku teks pembelajaran. Nah, ini buku teks yang berbeda dengan buku bacaan tadi. Buku teks ini memang lebih ke buku belajar. Nah, di sini Bapak Ibu masih banyak juga yang nanya biasanya untuk buku siswa misalkan buku di perpustakaannya tidak cukup misalkan. Nah, silakan di-download gitu. Siswanya yang download nanti bisa disimpan gitu kan. Disimpan bukunya dipakai pas belajar. Jadi seluruh mapel ada, buku guru juga ada. Nah, selanjutnya layanan yang lain ada pendidikan jarak jauh. Nah, pendidikan jarak jauh ini masih pengembangan juga ya Bapak Ibu. Diharapkan nanti bisa ada pembelajaran jarak jauh gitu. Tapi untuk sekarang masih pengembangan. Kemudian akun pendidikan ini akun belajar.id. Kemudian rapor digital dari Wayak Pendidikan ini masih pengembangan Bapak Ibu. Oke. Selanjutnya ini ada beberapa tipe sumber belajar di ruang murid. Ada berupa materi interaktif, artinya bisa digeser-geser, bisa di-scroll, bisa bermain dalam materi interaktif tersebut. Kemudian ada laboratorium maya yang seperti laboratorium tapi sifatnya digital. Seperti ini ada rupa bumi, kemudian ada fisika kimianya gitu ya. Nanti kita coba buka masing-masing. Kemudian ada game edukasi yang berupa permainan, ada video pembelajaran, ada teks, ada juga gambar. Nah, silakan dimanfaatkan sesuai dengan kebutuhannya Bapak Ibu.
Karena bukan berarti setiap pembelajaran harus game seperti itu kan tidak sesuai konteks yang kita butuhkan. Nah, selanjutnya ada ruang sekolah Bapak Ibu. Nah, ini di sini. Nah, ruang sekolah ini juga sangat penting Bapak Ibu. Nah, karena kalau seandainya Bapak Ibu em, misalkan anaknya ingin pindah ke satu sekolah, tentunya kita tidak tahu ya bagaimana kondisi sekolah tersebut atau sekolah baru. Nah, silakan dibuka ruang sekolah Bapak Ibu. Di sana data sekolah tujuan kita akan ada gitu. Contohnya misalkan saya ingin memindahkan anak saya ke sekolah dari sekolah A ke sekolah B. Kemudian saya tengok profil sekolahnya, bagaimana prestasinya, misalkan bagaimana kondisi secara umum di sekolahnya, rapor pendidikannya bagaimana, apakah baik semua atau ada yang kurang baik, misalkan. Nah, jadi bisa kita cek di sini Bapak Ibu. Kemarin juga sempat ke pengawas sekolah datang ke sekolah kami kan. Katanya ingin mengecek data rapor pendidikan sekolah. Nah, orang kan langsung bingung nih, oh, rapor pendidikan kita di mana ya? Disimpan di laptop mana gitu ya. Nah, karena saya tahu kan, oh, aman aja kita buka ruang sekolah di rumah pendidikan, tinggal download saja kayak gitu. Nah, kurang dari 5 menit selesai laporan kami gitu tentang rapor pendidikan sekolah. Nah, kan bisa Bapak Ibu diakses di ruang sekolah ini. Nah, selanjutnya selain dari apa namanya rapor tadi, juga ada tentang BOS bantuan operasional sekolah ini berupa data saja ya Bapak Ibu. Tentunya bukan data rinci yang diakses oleh adminnya, bukan. Tapi kita bisa melihat bantuan operasional di sekolah kita, kemudian akun pendidikan sama seperti di ruang murid tadi, kemudian pengadaan barang dan jasa sekolah. Nah, ini juga bisa diakses di sini. Nah, kemudian ruang yang lainnya ada 5, Bapak Ibu, ruang bahasa, ruang pemerintah, ruang mitra, ruang publik, dan ruang orang tua. Nah, di ruang bahasa, Bapak Ibu, ini juga tidak kalah penting. Nah, ada kamus. Nah, tentunya ya Bapak Ibu, kita ingin murid kita melakukan digitalisasi pembelajaran. Nah, bahasa Inggris, bahasa asing, dan lainnya silakan gunakan kamus bahasa. Nah, kalau di sini ada KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, silakan. Kemudian layanan UKB atau uji kemahiran berbahasa untuk penutur bahasa Indonesia. Dulu namanya UKBI gitu. Kemudian ada penerjemahan daring, kemudian ada BIPA daring, penyediaan akses bagi penerima manfaat dan pemangku kepentingan program BIPA. Kemudian dari ruang pemerintah ini bisa kita dapatkan informasi umum dari pemerintahan, neraca pendidikan daerah, ini daerah artinya provinsi, kabupaten seperti itu. Kemudian rapor pendidikan sama seperti di ruang sekolah tadi. Kemudian akun pendidikan sama seperti tadi dan juga ada markas atau manajemen aplikasi RIKAS gitu ya. Nah, ini yang berhubungan dengan dinas pendidikan tentunya. Kemudian untuk ruang mitra, nah ruang mitra di sini Bapak Ibu kalau Bapak Ibu buka itu sudah ada akses untuk mendaftar sebagai mitra kementerian. Nah, silakan dicoba kalau seandainya Bapak Ibu punya kemampuan ya. Nah, mitra ini bisa dalam berbagai hal, bisa dalam pengadaan, pelatihan dan juga yang lain-lain. Nah, kemudian Bapak Ibu juga bisa menjadi relawan pendidikan dan juga banyak lagi ya. Nanti kita coba lihat secara umum gitu. Kemudian layanan ruang publik. Nah, ruang publik ini artinya bisa diakses oleh seluruh manusia gitu ya, seluruh manusia di Indonesia gitu. Yang pertama ada pusat perbukuan untuk melihat buku teks maupun buku non-teks. Kemudian bantuan pendidikan jika dibutuhkan seperti PIP. Kemudian ada tujuan penerimanya. Kemudian apa namanya cari penerima PIP gitu. Artinya bagi siswa Bapak Ibu yang butuh bantuan PIP bisa diakses di ruang publik. Kemudian layanan informasi dan pengaduan jika ada yang mungkin terasa perlu diadukan oleh ke pemerintah silakan. Kemudian masih di ruang publik ada portal data pendidikan untuk melihat data pendidikan yang resmi yang dapat diakses secara umum. Kemudian ada produk hukum juga. Nah, kemudian layanan orang tua ini ada 2 yang masih pengembangan, pendampingan dan konsultasi. Nah, di ruang orang tua ini Bapak Ibu bisa mengadukan gitu. Bapak Ibu tentunya sebagai guru juga sebagai orang tua siswa, nah bisa mengadukan jika ada kendala di sekolahnya. Jangan langsung viral gitu, jangan langsung diviralkan jika ada masalah di sekolah, bisa dilaporkan di sini. Nah, seperti itu ya. Nah, selanjutnya sebelum kita eksplorasi, saya izin dulu. Waktu saya berapa menit lagi, Bu?
Lanjut Pak Furkon, 5 menit lagi. Lanjut. Oke. Kita eksplorasi sebentar ya Bapak Ibu. Nah, jadi ini rumah pendidikan. Kita akan eksplor sedikit-sedikit. Kita mulai dari yang paling jarang ya Bapak Ibu. Kalau ini udah sering gitu. Kita mulai dari yang paling jarang. Nah, ruang orang tua kita coba. Semoga jaringan saya nggak bermasalah juga nih. Oke, nah di ruang orang tua, nah ini yang masih pengembangan ya Bapak Ibu. Kemudian di sini ada layanan penguatan karakter jika dibutuhkan. Kemudian ini layanan informasi dan pengaduan untuk mengadukan jika ada kendala-kendala yang terjadi di sekolahnya. Nah, namun mohon maaf Bapak Ibu ini jaringan saya kurang mendukung. Oke, ini belum muncul ya. Oke, mungkin kita skip dulu ya. Kemudian layanan informasi dan pengaduan, semoga bisa ya Bapak Ibu. Nah, ini layanan pengaduan. Artinya Bapak Ibu bisa melaporkan apa-apa saja yang terjadi di yang berkaitan dengan pendidikan tentunya. Ini yang berkaitan dengan ULT. Kemudian ini yang berkaitan dengan pengaduan publik nasional, layanan aspirasi pengaduan online rakyat. Ini yang secara umum. Ini untuk informasi pertanyaan berkaitan dengan Kemendikbudrismen dan seterusnya. Nah, ini ada banyak Bapak Ibu. Kemudian yang sekarang dibuka juga ada ruang publik tadi. Nah, ruang publik ini Bapak Ibu sangat menarik karena eh, apa ya? Kita bisa mendaftarkan diri gitu sebagai maaf ruang mitra ya. Kita bisa mendaftarkan diri sebagai mitra dari Kemendikbudrismen dalam peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia. Contohnya misalkan bagi Bapak Ibu yang punya kemampuan melatih atau trainer, nah bisa menjadi trainer gitu, jadi mitra trainer, tapi dengan syarat itu Bapak Ibu memiliki kemampuan atau sumber daya secara institusional gitu. Nah ya, saya kendala jaringan nih, mohon maaf. Oke, kita coba akses. Nah ini ruang publik Bapak Ibu, pusat perbukuan ini hampir sama, ini sama seperti di ruang murid. Nah di sini kita ada komunitas bergema Bapak Ibu, jika membutuhkan informasi komunitas. Nah ini teman-teman dari buletin. Nah silakan diakses. Kemudian, nah layanan informasi sama sedangkan nah, Iya, di mana-mana hujan ya, Bu ya. Oh, Pak Furkon, aman sinyal di sana? Kayaknya Enggak, kayak terpental ini ya. ya terpental kayak. Iya, Bapak Ibu sambil kita menunggu Pak Furkon eh, masuk kembali. Ada yang Saya buka dulu kan pantun, kita langsung sesi tanya jawab aja ya Bang Oji ya. Bang Oji udah semangat di Wakatobi. Menanam padi di hari Selasa, oh di hari malam minggu ya. Padi tumbuh subur hingga ke kota. Janganlah ragu untuk bertanya sambil kita gali ilmu sedalam samudra. Luar biasa materi kita pada malam hari ini. Bapak Ibu peserta webinar dari para narasumber yang hebat ada Bang Oji dan Bang Purkon. Silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya, menyebutkan nama dan instansinya dari mana, kepada siapa bertanya, pada Pak Oji atau Bang Purkon yang saat ini lagi delay. Silakan Ibu Yunani. Ini kayaknya teman mohon bergema maaf ya ya. terlempar tadi. Nggak apa-apa, Pak Purkon. Oke, boleh Silakan dilanjutkan Ibu nanti Yunani. sesi tanya jawab. Ya, Oh, silakan Ibu. ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam. maaf ya Bu. Eh, saya tidak bisa menampilkan wajah
Ini pertanyaan untuk Pak Purkon ya. Kebetulan tadi ada kita menjelajah rumah pendidikan dan di situ ada pengelolaan kinerja. Nah, kami ada terbentur masalah di pengelolaan kinerja untuk satuan sekolah kami. Sampai saat ini kami belum bisa 100% dikarenakan ada guru honorer, dia sudah honorer tapi eh, awalnya beliau itu sudah masuk Dapodik gitu ya. Nah, tiba-tiba beliau resign gitu. Nah, resign ketika kami sudah di data Dapodik sudah dikeluarkan, namun ketika pengelolaan kinerja kok muncul lagi gitu nama itu, dan kami akan berusaha untuk membantu ya akun itu, akunnya sudah tidak ditemukan lagi akun belajar ID-nya gitu. Jadi kami sampai sekarang nggak bisa ini ya, nggak bisa lanjut gitu untuk kepala sekolah kami tidak bisa lanjut untuk melakukan penilaian hingga 100% gitu Pak. Itu udah dilakukan pengaduan ke pusat, namun jawabannya katanya untuk mengupdate kembali dapodiknya gitu. Tapi sudah dilakukan oleh operator kami tetap saja tidak bisa gitu. Itu gimana ya Pak Purkon? Terima kasih. Terima kasih Bu Inani. Gimana Pak Purkon, jelas pertanyaan dari Bu Inaninya? Jelas, Ibu. Ya, silakan. Baik, terima kasih Bu Yunani. Nah, jadi memang saya izin share screen lagi ya. Bapak Ibu ataupun Bu Yunani juga nggak usah khawatir ya. Nah, kalau seandainya terjadi seperti yang Ibu sampaikan tadi gitu, ada orang yang belum selesai gitu ya, itu sebenarnya bisa lanjut Bu, nggak ada masalah. Contohnya di sekolah kami ini ya, sekolah kami ini kebetulan akun kepala sekolah saya, Bapak Ibu, nggak usah diam-diam aja. Akun kepala sekolah saya. Nah, misalkan ini ya ada dua orang yang ini sudah pensiun gitu ya, sudah pensiun, tapi datanya masih ada gitu. Apakah nggak bisa lanjut? Bisa Ibu, lanjut aja ke penetapan ini. Nah, ke penetapan ini kebetulan sekolah kami sudah kirim ya. Artinya kami menunggu nilai dari dinas. Nah, kalau ibu kirim, ibu lanjutkan nanti di sini klik aja, dilanjut ke sini ke penetapan. Nah, kita bisa menetapkan predikat-predikat itu, walaupun ada satu atau dua orang yang tidak ada atau tidak lanjut gitu ya. Contohnya di sekolah kami nih, ada 49 yang harus dinilai. Tapi yang masih aktif itu 44, nggak ada masalah Ibu, nggak ada masalah sama sekali. Bisa dilanjutkan. Walaupun di sini tulisannya apa ya, nilai kalau nggak salah ya, kalau awalnya itu nilai. Nah, nggak ada masalah kalau ada yang tertinggal. Nah, seperti misalkan di kami juga ada guru honorer gitu ya, yang dia juga mengisi kemarin, belajar mengisi nggak ada masalah, walaupun dia tidak menyelesaikannya gitu di sampai akhir. Bisa Bu Yunani itu bisa dilanjutkan, nggak usah khawatir. Eh, Mungkin iya, itu terima kasih aja. Pak Purkon atas penjelasannya. Namun ketika sudah dilakukan ke penetapan kan Pak, ada kami Ya. tidak bisa kepala sekolah kami tidak bisa lanjut untuk ke penilaian yang Desembernya gitu Pak. Tidak muncul itu bagaimana ya Pak? Tidak muncul dia untuk penilaian Desember gitu. Memang sih ada keterlambatan dari kepala sekolah juga gitu untuk penilaian November gitu kan Pak dan sudah dilakukan. Nah, di Desembernya tidak bisa melakukan penilaian gitu dia Pak. Maksudnya yang ini Bu, yang Iya, periodik. iya, iya, iya benar, benar, benar. Nah, yang Ini periodik Pak, pun nggak ada masalah Bu. Kami oh nggak misalkan masalah ya. ini ya, contohnya misalkan di November nih, kami melakukan penilaian. Kan ada beberapa yang gagal kirim nih. Nah, Hmm, itu nggak ada masalah, Ibu. Artinya memang datanya belum sinkron tadi ya, belum hmm. sinkron. Nah, tapi yang lain bisa terkirim, Bu. Artinya satu yang bermasalah tidak menghalangi yang lain. Nah, silakan dikirim aja ke kinerja. Kemudian apa namanya yang November tadi kami belum terkirim semua, yang Desembernya bisa terbuka gitu. Nah, yang Desembernya kami kirim juga bisa. Beberapa yang tidak bisa memang P3K baru diangkat ya, masih sinkronisasi data. Kemudian sebagai catatan juga, kita nggak perlu terlalu khawatir tentang periodik, karena periodik ini kan fungsi utamanya itu untuk penilaian bulanan, terutama bagi guru-guru yang ingin naik pangkat atau ada kebutuhan tertentu ya yang butuh SKP bulanan. Tapi kalau kita tidak butuh SKP bulanan tuh sebenarnya cukup dengan nilai tahunan saja. Mungkin itu, Bu. Oh ya, terima kasih ya Pak.
Oke Bu Yunani, kalau ada kendala boleh di chat lagi. Iya, baik, Pak. Iya, Oke Bu. Winda nanti langsung chat Pak Purkon ya kan, teman-teman bergema kan, aman ya Pak Purkon ya. Terima kasih, Bu Yevita. Iya, sama-sama Ibu. Iya. Silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya kembali pada narasumber hebat kita malam hari ini, ada Bang Oji, ada Bang Purkon yang luar biasa tentang digitalisasi pendidikan tadi ya. Kalau yang malu-malu boleh di kolom chat juga boleh gitu ya Bang Oji ya. Nih Bang Oji dia menyempatkan waktu nih dari Ukatobi ke sini gitu ya. Tadi bilang apa Pak Kasyadi nanti materinya di-share, oke? Nanti akan di-share oleh Ibu Kun dan teman-teman. Yang lagi di kolom chat tadi. Oh, Pak Zaipul juga ingin materinya. Nanti dikirim ya Pak Zaipul ya, mau ditunggu. Ada yang raise hand, Bu. Oke, Bu Karsi dari Bekasi, silakan Ibu. Terima kasih, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bu Karsi, Iya, silakan Ibu. iya, izin tidak buka kamera, Ibu. Mohon maaf. Apa? Gak apa-apa, Ibu lanjut Ibu. Iya, perkenalkan saya Bu Karsih, guru kelas 1 dari Bekasi, Ibu. Pengen bertanya dengan Bapak narasumber yang pertama tadi ya, Bapak Ozi. Ya, bagaimana penggunaan game edukasi yang tepat untuk siswa kelas 1 SD yang masih senang bergerak dan belajar konkret serta tetap bisa membangun karakter. Terima kasih, Ibu. Iya, terima kasih Bu Karsi dari Bekasi ya Bu. Jelas pertanyaannya Bang Oji? Ya, Iya, ditangkap seluruhnya. silakan Bang Oji. Terima kasih. Ibu siapa tadi Mbak Yevita? Bu Karsi Bu Karsih. Bu dari Karsi. Bekasi. Nah, dari pertanyaannya, Ibu ini keren loh, Bu. Jadi, Ibu ini sebenarnya udah oke. Eh, Kena tidak serta-merta kemudian anak-anak kelas 1 SD itu disajikan dengan pengetahuan gurunya. Nah, anak kelas 1 itu kayak apa? Nah, ini yang selalu kita bilang ke teman-teman yang lainnya. Kalau Bapak dan Ibu berada di posisi kelas 1, ini perlu diingat juga nih Bapak dan Ibu. Kalau Bapak dan Ibu ngajarnya di posisi kelas 1, tengoklah di fase fondasi. Apa yang sudah dilakukan anak ini? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, usia kelas 1 itu usia berapa? Usia kelas 1 itu 7 tahun kalau saya nggak salah. Nah, 7 tahun itu kalau tengok CP-nya dia ngapain aja Bapak dan Ibu. Kalau misalnya kita mau terus anak ini biar terbiasa dengan suasana digitalisasi, karena dia mungkin mampu segala macam, itu juga tidak serta-merta kita sajikan dengan game yang sudah kategorinya harusnya tidak boleh dulu. Nah, bagaimana anak kelas 1 SD kita sajikan game edukasi tapi karakternya tetap dapat satu. Ini kalau Bapak dan Ibu ini mudah-mudahan ada peserta di sini. Kita pernah memberikan pendampingan inspirasi asesmen. Betul ya Mbak Evita? Inspirasi asesmen dalam pembelajaran dengan berbagai macam level. Anak kelas 1 SD inspirasi asesmennya kayak apa? Jadi tadi itu sempat saya bilang, jangan sampai asesmen yang kita lakukan ini tidak menguji TP. Tidak menebalkan karakter yang kita inginkan. Lalu seperti apa game? Nah, kebiasaan anak kelas 1 itu ngapain, Bu? Lalu terus dia karena mungkin ini masih kelas 1, bijak. Jadi mungkin dia dari sisi karena kalau menggunakan game edukasi yang tidak apa namanya? Biasanya kalau registrasi ini pelan-pelan aja dulu, Bu. Satu, uh, ada yang namanya puzzle digital, Bu. Ada puzzle digital, ada kartu-kartu digital. Satu yang perlu dibiasakan adalah karena anak-anak kelas 1 SD ini menggunakan akun orang lain, satu, dia harus bijaksana. Tidak kemudian serta-merta dia bisa mengakses dengan akun yang ada lalu dia berselancar kemana-mana. Ini dulu Bapak dan Ibu. Untuk melatih kompetensi-kompetensi yang lain, ini belum bisa di-up di kelas 1. Jadi
pertama yang harus kita bangun adalah harus bijaksana. Tapi anak kelas 1 SD mengerti bijaksana yang kayak bagaimana? Oke, dibawa ke keseharian yang kontekstual. Bijaksana misalnya, ketika temannya bermain di papan interaktif digital, karena permainannya bagus, game edukasinya dia kan serobot kan Bapak dan Ibu biasanya. Nah, di sini kita mulai masuk Bapak dan Ibu. Pertanyaan tadi kan game kayak apa? Semua game itu bisa satu. Sebelum dia menggunakan game edukasi, Bapak dan Ibu, harusnya dia harus cakap dulu. Bijaksana. Ketika kamu menggunakan ini, ada beberapa hal yang harus kamu perhatikan. Satu, harus bijak dan harus toleransi digital. Saya yakin ibu sudah bisa memberikan game yang apa yang pas. Apalagi anak-anak di kota. Tapi yang paling penting adalah sebelum dia bermain, ibu bapak mau siapkan apa dia? Mau kasih tahu apa anak-anak kelas SD ini? Jadi satu kata kuncinya adalah sebelum. Karena nanti bapak dan ibu bukan dari sisi game edukasinya, tapi bagaimana kemudian bapak dan ibu sebelum anak-anak ini mencicipi game edukasi, dia sudah kuat secara mental, bijak, dan tentu dia juga akan perlahan-lahan dari sisi literasi dan cakap digital. Kalau berbicara tentang gamenya, rumah pendidikan sudah ada, Bu. Ya, tapi ibu kan mau inginkan karakternya. Jadi karakter itu harus dimulai dari awal, tidak serta-merta kemudian kita bangun pada saat masuk gamenya. Jadi sebelum masuk game berarti dia harus kuat dulu. Begitu mungkin ya Vita, mudah-mudahan bisa ditangkap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Semoga menjawab ya Bu Karsi pertanyaan ke Bang Oji tadi. Terima kasih Bapak. Terima kasih Iya, Bu. sama-sama Ibu, lembut sekali suaranya. Silakan Pak Ahmad Amdan. Silakan Bapak. Halo Pak Ahmad Amdan, tadi udah raise hand Pak, silakan Bapak. Kepencet ya. Silakan Bapak Ibu yang ingin masih bertanya gitu tentang digitalisasi pendidikan pada narasumber kita malam hari ini. Ini luar biasa nih nyatukan dua duta teknologi dari jenjang yang berbeda ya Pak Purkon ya tahun kemarin dan yang senior nih, pionir awal nih ya. Sudah mencapai 100 ini Ah, loh, luar biasa. iya. Karena mau melepaskan waktu sama mereka ini susah. Mereka adalah orang-orang sibuk yang luar biasa. Kita susah ya bukan ya untuk cocokkan jadwalnya. Alhamdulillah hari ini kita bisa gitu Saya duta yang menghadirkan paling kedua muda, narasumber. Mbak Yevita. Oh ya, oke, Pak Uji. Maaf. Saya bilang duta pionir tadi Pak Uji, duta yang pertama gitu ya. Izin Bu, ada pertanyaan tadi, boleh langsung dijawab? Oke, silakan, silakan. Izin ya, apa namanya dari kolom chat tadi ada pertanyaan dari Bu Farida. Seleksi pengawas atau calon pengawas itu di mana aplikasinya gitu ya. Nah, tadi sempat ditanyakan pas presentasi. Nah, jadi izin menjawab untuk seleksi calon pengawas itu sebenarnya juga ada di ruang GTK, Ibu. Di ruang GTK. Namun, itu terbukanya kalau seleksinya sedang dibuka. Nah, kalau seandainya seleksinya belum dibuka, maka dia belum bisa kita akses. Itu nama situsnya, tadi saya sempat cari ya supaya tidak salah itu di SIM KSPS TK gitu. Nah, di sana gitu. Kalau seandainya butuh informasi tentang calon pengawas, bisa akses di situs tersebut. Tapi kalau sedang tidak buka, maka dia tidak bisa diakses, Bapak Ibu. Dan untuk aksesnya harus dengan akun belajar.id juga. Jadi pastikan Bapak Ibu memiliki akun belajar.id. Nah, nanti ketika dibuka, maka akan ada pemberitahuan di ruang GTK, ada dibuka seleksi calon pengawas. Berapa dibutuhkan, kemudian berapa apa namanya, apakah kita memenuhi syarat atau tidak, kita bisa langsung cek di sana gitu. Mungkin itu saja Bu Yevita. Iya, terima kasih Pak Purkon. Silakan pada Bapak Ibu yang masih ingin bertanya gitu pada narasumber kita, mumpung masih jam ini, masih belum jam 9 ya. Saya ada yang ingin bertanya. Kalau di YouTube masih ada pertanyaan nggak, Par? Aku nggak cek. Ada nggak, Par? Nggak ada ya? Ada, Bu. Ya, nggak ada ya. Kalau tidak ada, izin share screen dulu terlebih dahulu, Bapak. Ibu kami ini sebenarnya dari tim Bulletin Bergema ini ya. Kita gaungkan sedikit nih, di permintaan dari Ibu Kun tadi nih. Itu dulu di-share Bulletin Bergema. Gitu. Ntar, mana ya? Udah aku buka.
Sambil menunggu peserta untuk bertanya lagi. Tes izin share dulu. Jadi Bapak Ibu, kami dari tim bergema mau sosialisasi kembali gitu, nggak bosan-bosan gitu ya. Ada bisa dia hadirkan saat ini di ruang publik. Tadi Pak Morkon udah sedikit membahas tentang ruang publik. Jadi di sana ada buletin bergema dari penggerak komunitas bergema. Silakan dibaca. Ada beberapa patek baik, informasi terbaru dari Pusdatin juga ada di sana. Jadi silakan Bapak Ibu, sudah saat ini sudah sampai edisi kelima Bapak Ibu. Jadi silakan Bapak Ibu baca untuk mencari sumber-sumber inspirasi tadi ya, untuk bisa dibagikan pada siswa kita di kelas tentang rutin bergema. Sampai edisi kelima nih Bapak Ibu. Sudah lengkap, dimasukkan ke dalam rumah pendidikan. Ruangnya adalah ruang publik. Gitu kurang lebih Bapak Ibu. Ini udah nggak ada yang tanya lagi nih ya. Atau udah pada itu pesertanya nih ya. Kita saja yang bertiga yang ini on dari tadi kameranya. Pak Zaipul ingin bertanya, boleh Pak? Mungkin dibukakan di game edukasi yang ada di ruang rumah pendidikan nih, Oh, ruang silakan Pak Zaipul ingin bertanya ini. Silakan ini. Bapak. Ya, Waalaikumsalam. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Nah, ini lagi di luar, Bu. Masih di mobil. Tapi ada juga mau bertanya kan. Masalah keterkaitan kinerja itu dengan ruang GTK dengan My ASN. Jadi, ketika sinkron di ruang GTK itu terdeteksi bahwasanya ruang GTK awal dari ruang GTK yang disinkronkan berbeda. Artinya gini, bahwasanya seperti saya yang dimutasikan dari SD 012 Kepenuhan ke SD 006 Bone Darussalam dengan status PLT Kepala Sekolah. Jadi ketika sinkronisasi dilaksanakan, dia terdeteksi bahwasanya ruang GTK yang utama dengan ruang GTK yang kedua itu sangat berbeda. Sehingga apabila disinkronisasi, dia akan kembali lagi ke ruang GTK lama. Jadi sehingga untuk penilaian kinerja dari guru SD yang ditempati baru itu bermasalah karena data penilainya bukan data saya lagi. Jadi itu untuk sinkronisasi ke MyASN-nya supaya dia terdata definitif bagaimana itu, Bu? Ya itu pertanyaannya. Terima kasih Pak Zaipul. Ini Bang Uji atau Bang Purkon ini mau jawab ya tentang pengolahan kinerja di MSAN. Dia dimutasi gitu Pak ya. Kenapa tidak sinkron antara ruang GTK yang pertama dan kedua gitu. Triwulannya ya Pak, gitu ya. Iya, Bu. Oke, silakan Pak Purkon. Baik, terima kasih atas jawabannya, atas pertanyaannya. Aduh, ini sebelumnya mungkin Bang Oji bisa menambahkan ya, karena Bang Oji apa namanya narasumber juga untuk pengelolaan kinerja. Nah, dari yang saya tahu Bapak Ibu memang kita tuh harus berhati-hati dengan pengelolaan kinerja. Artinya di satu tahun itu kalau ada penilaian misalkan 2025, maka harus selesai semua 2025 gitu. Nggak ada yang nyusul atau nggak ada yang telat gitu. Itu sangat disarankan. Karena kalau telat, maka akan ketinggalan gitu penilaiannya. Dan kalau atasannya berubah, itu akan sangat sulit untuk pengurusannya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, nah, untuk yang My ASN atau ASN digital, nah itu pertama memang kalau untuk eh, satuan pendidikannya itu harus disamakan dulu antara yang ada di data kita dengan data di apa namanya di BKN atau BKD gitu ya. Sepertinya dia Kalau terlempar lagi. bawahannya Pak. sudah sesuai, Purkonnya terlempar lagi tuh gimana? Oh, Pak Purkon. Bang Oji belum nambahin Bang Oji. Oh, sudah muncul lagi. Silakan Bang Furkan. uh, sampai mana tadi ya? Saya ngoceh sendiri berarti tadi. Sampai tadi
apa tadi penyelesaian akhir kalau nggak salah ya. Kepala Satuan Iya, Pendidikan. persatuan. Ya, nah oke. Nah sebenarnya Bang Oji juga narasumber sebenarnya ya, narasumber pengelolaan kinerja. Nanti Bang Oji mungkin bisa apa namanya meluruskan kalau saya salah. Nah tapi memang untuk pengelolaan kinerja itu Bapak Ibu harus menyelesaikannya dalam tahun yang sama supaya kalau atasannya berubah itu tidak ada masalah gitu ya. Karena memang yang saya tengok di lapangan banyak yang bermasalah itu karena telat penilaiannya gitu. Atasannya berubah akhirnya susah untuk dinilai lagi kan karena atasannya sudah berubah, penilainya sudah berubah. Tapi kalau seandainya ingin mencoba, silakan dicoba sinkronkan dulu datanya antara data sekolah, data dinas, BKD itu sama semuanya Bapak Ibu. Nah, kasus di sekolah juga ada apa namanya kurang tanda garis miring satu gitu. Tanda garis miringnya kurang. Akhirnya seluruh bawahannya di sekolah tersebut tidak bisa dinilai gitu. Nah, itu harus dicek dulu. Artinya dicek di dinas, dicek di BKD bahwa nama sekolahnya, nama PLT-nya itu sudah sesuai atau sama di seluruh data. Data BKD, data dinas, data sekolah atau Dapodik. Nah, itu. Kalau ada yang berbeda itu tidak bisa dinilai. Mungkin Bang Oji bisa melengkapi, saya takutnya salah. Ada yang salah tadi. Sudah cocok. Jadi, Bapak dan Ibu menambahkan, satu, pengelolaan kinerja ini tiap tahun akan kita lakukan, Bapak dan Ibu. Nah, karakteristik di beberapa daerah itu berbeda. Kayak kasusnya Bapak tadi itu pindah satuan pendidikan, berubah peran. Nah, jadi harus punya step-step ini Bapak dan Ibu yang perlu perhatian kita. Satu, jangan karena senang langsung melakukan proses pengelolaan kinerja. Tadi sudah disampaikan sama Bang Furkon. Bapak dan Ibu colong periksa datanya. Sudah benar apa belum di profilnya? Satu. Aliran data yang dikelola di Ekin BKN itu adalah data proses dari ruang GTK. Ini yang harus dipahami. Ketika itu berbeda, pada akhirnya berarti Bapak dan Ibu yang kurang jeli. Jadi hal pertama yang perlu kita lakukan kalau berganti peran atau pindah staf mikal, Bapak dan Ibu perlu melakukan beberapa hal. Satu, masuk di pusat bantuan. Nah, Bapak dan Ibu, pusat bantuan saat ini menjadi kanal satu-satunya Bapak dan Ibu untuk cepat memproses segala kendala yang Bapak Ibu hadapi. Tapi ingat, biasanya Mbak Yevita ini ada apa namanya ya? Ada yang keliru. Ketika sudah masuk di pusat bantuan, diam. Hening cipta, Bapak dan Ibu tolong cek tiket aduannya. Begitu. Tiket aduan itu akan masuk di akun belajar ID atau email pribadinya. Karena kalau mau ditindaklanjuti biasanya saya kabarin aja ya di sini ya Mbak ya. Kalau emergensi itu biasanya kita jalur tol. Tapi jalur tol ini Bapak dan Ibu harus ada aksesnya. Aksesnya adalah nomor tiket aduan. Lalu mau dikasih ke siapa? Satu, yang harus pertama Bapak dan Ibu coba colek kokaptennya atau kaptennya. Kalau dua-dua unsur ini susah untuk ditembusi, saya buka lagi kanalnya. Bapak dan Ibu boleh colek teman-teman bergema. Insya Allah nanti dibantu. Itu langkah pertama. Kemudian yang kedua, kalau ini sudah dilakukan, sudah memperbaiki data semuanya, supaya ini tidak berulang karena kesalahan masalah-masalah ini berulang, Mbak Evi, tiap tahunnya. Jadi, nah, jangan sampai juga Bapak dan Ibu di sini, oh kok satu sekolah itu tidak bisa memprint hasil akhir. Tidak nampak di triwulan 4. Jangka panjangnya tidak ada padahal kepala sekolah sudah melakukan semua proses penilaian. Bapak dan Ibu, nah beberapa kasus yang baru-baru ini kita tangani ternyata di dalam Ekin BKN itu ada tertera di situ semester Bapak dan Ibu. Ada triwulan, ada semester. Ini tidak boleh. Kalau ada triwulan dan semester ini nggak bisa. Nah, bagaimana supaya kendala ini? Maka semester itu harus dihapus di BKPSDM.
Jadi tolong itu diperhatikan di situ, jangan sampai campur baur. Ada triwulan 1, triwulan 2, semester 3, triwulan 4, ini nggak bisa, akan kosong nilai akhir. Nah, ini Bapak dan Ibu tidak usah kemana-mana, ini harus ke BKPSDM. Selebihnya kalau tadi ada perbedaan, masuk dulu di pusat bantuan. Seluruh Bapak dan Ibu kendala yang Bapak Ibu hadapi terkait dengan tidak bisa lanjut atau berhenti di situ, masalah akun, kemudian kayak tadi PLT tidak berubah-ubah, masih ruang GTK lama, Pak, tolong masuk di pusat bantuan, cerita sedetail mungkin. Unggah, kalau perlu unggah SKPLT-nya, KTP-nya kurang lebih 5 file, biar tim admin cepat memproses. Ingat, jalan terakhir tidak sampai di situ. Tolong ditunggu tiket aduannya, baru kasih ke kapten atau ko-kapten. Misalnya ini sudah kenal Bang Furkon, sudah kenal saya juga. Boleh nanti kita sampaikan karena seluruh kapten ko-kapten di seluruh Indonesia, insya Allah kami sedikit tidak tahu juga ya. Oh, tapi kita tahu dengan kanal-kanal setiap provinsi. Itu mungkin saya kembalikan kepada Mbak Evita. Ya, terima kasih Bang Oji, Bang Purkon. Jadi Bapak kalau seperti itu silakan melapor ke pusat bantuan yang ada di dulu PMM bilangnya ya. Kalau sekarang pusat bantuan yang ada di rumah pendidikan Pak, ada Ya, di Pusban. oh, maaf. Ya Oke. betul. Pusat bantuan itu banyak ya Bapak dan Ibu. Nah, ini juga jadi satu. Kalau Bapak dan Ibu punya masalah akun belajar ID, berarti pusat di pusbannya di webbelajar.id. Bapak Ibu kalau permasalahannya di ruang GTK, berarti pusbannya ada di ruang GTK. Kalau di ruang murid ada pusbannya juga. Jadi masuk ke pusban Bapak Ibu jangan salah pilih sesuai dengan permasalahan Bapak dan Ibu karena di setiap ruang itu sudah ada pusbannya. Begitu, Mbak. Ya, terima kasih Bang Oji. Semoga menjawab ya Pak Zaipul. Ini kayaknya pada banyak nanya pengolahan. Kita baca yang di kolom chat ada tentang pengolahan kinerja juga nih. Ini Ibu Risma Yenti panjang nih. Assalamualaikum, bertanya Pak. Pertanyaan Pak Saipul. Kebetulan posisi jabatan saya dengan Pak Saipul adalah Kepala Sekolah Definitif yang dimutasi dengan SKPLT dan pengolahan kinerja saya munculnya sebagai Kepsek dan guru. Dan saya sudah mengerjakan keduanya, tapi setiap peremajaan data dari BKN, data saya kembali lagi ke definitif awal lagi. Dan saya harus ke BKD untuk perbaiki lagi supaya kembali ke sekolah yang saya sebagai PLT. Mohon penjelasan dan solusinya. Ini dari Ibu Risma Yenti. Kalau dari Ibu Farida Hanim, Pak, gimana masalah saya? Kepala dinas berubah di triwulan ketiga, sementara triwulan 4 dan final kadisnya baru. SKP setahun masih kadis yang lama. Mohon pencerahannya. Oh, ini kepala dinasnya yang pindah nih Eh, masalahnya. nanti yang atas Link Pak, nanti Bu Risma, nanti Bang Furkon. Nah, Furkon, ya. Farida, Ibu Farida. Farida, nanti kalau ini Bu jangan bingung sendiri nih. Bapak dan Ibu langsung join ke bagian kepegawaian. Kalau kami ini kebetulan kami juga mengalami. Jadi insya Allah ini sudah urusannya di dinas Ibu. Nggak usah khawatir nanti ke sana karena ini adalah emergency birokrasi. Ya, tapi Ibu jangan diam-diam langsung ya. Bilang saya bermasalah begitu. Bu Farida dari Pak Uji. Silakan Pak Furkon, pertanyaan dari Ibu Risma Yenti ini sama hampir sama dengan Pak Zaipul ini. Baik, eh, pertanyaan yang pertama tadi, pertanyaan dari Bu Risma ya. Oke, sebentar. Nah, memang Bapak Ibu, kalau detailnya ya Bapak Ibu, saya itu sangat menyarankan tuh sebenarnya koordinasi antara BKD, Dinas Pendidikan dengan sekolah gitu ya. Karena itu yang paling informasinya paling akurat gitu. Tapi dari pengalaman saya pribadi, saya pernah juga mengurus salah satu kepala sekolah gitu ya. Yang PLT juga, dia PLT, kemudian di ruang GTK-nya itu muncul dua sebagai guru, sebagai kepala sekolah, dan juga di kepala sekolah bahkan seperti itu juga ada sebagai pegawai dan sebagai pimpinan. Nah, itu memang harus dicek dulu ke Dinas Pendidikan dan BKD-nya, pengelolaan kinerjanya seperti apa gitu ya. Nah, kalau seandainya bisa menilai, silakan langsung dinilai sebagai kepala sekolah dipilih.
Nah, untuk penilaian pribadi memang sebagai pegawai dan yang menilainya itu adalah atasan atau dinas pendidikan atau pengawas sekolah, maaf. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, adapun pergantian kepala dinas itu nggak ada masalah sebenarnya karena akunnya itu bukan akun kepala dinas, maksudnya bukan akun pribadi, tapi akun dinas pendidikan yang menilai. Jadi Bapak Ibu nggak usah khawatir kalau yang berganti itu kepala dinas. Nah, dan juga yang penting Bapak Ibu, kita itu harus punya kontak dari admin pengelolaan kinerja dinas pendidikannya. Karena informasi yang paling akurat juga dari sana. Nah, dan di setiap daerah itu bisa jadi berbeda-beda prosedurnya seperti itu Bapak Ibu. Saya tidak bisa mengeneralkan gitu ya. Contohnya kalau di Provinsi Jambi kami punya satu grup admin sekolah dengan dinas pendidikan. Jadi kami bertanya dan konsultasi di situ gitu. Nggak bisa langsung, nggak bisa di WA langsung. Nah, Bapak Ibu juga boleh dicek. Seperti itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan ya. Karena ini berkaitan dengan banyak instansi ya, BKD dengan Dinas Pendidikan. Nah, takutnya mereka memiliki kebijakan masing-masing. Tapi secara sistem, Bapak Ibu, tidak ada masalah bagi PLT. Karena dari pengalaman, salah satu sekolah dengan kepala sekolah PLT itu masih bisa menilai bawahannya. Oke, seperti itu. Terima kasih Pak Purkon. Semoga menjawab ya Ibu Rismayanti. Sepertinya sudah tidak ada yang tanyakan lagi. Ini udah mengarah ke pengelolaan kinerja nih Bang Oji, Bang Purkon dari digitalisasi yang kita bahas ya. Sudah sampai di sisi akhir. Sebelum saya kembalikan ke host kita Pak Aryono, silakan Bang Oji, Pak Ivan Purkon untuk menyampaikan closing statement-nya pada malam hari ini. Baik. Bapak dan Ibu, terima kasih sudah hadir pada malam hari ini, sangat luar biasa. Apresiasi setinggi-tingginya buat Bapak dan Ibu yang tidak pernah berhenti untuk terus untuk mendapatkan informasi terbaru terkait dengan digitalisasi pendidikan. Satu, Bapak dan Ibu, pastikan teknologi ini diiringi oleh penebalan karakter murid-murid kita tercinta. Dan yang paling penting, jangan terlalu berharap banyak perubahan karakter dari murid-murid tercinta kita kalau tidak ada yang diteladani dari gurunya. Itu mungkin dari saya Mbak Evita. Terima kasih, sehat-sehat Bapak dan Ibu semuanya. Semoga di lain hari kita bisa berjumpa lagi. Terima kasih Bang Oji, luar biasa nih ya. Jangan pernah mengharapkan satu hal dari siswa kalau gurunya juga tidak mau berubah. Silakan Bang Purkon. Baik, terima kasih. Mungkin sedikit dari saya, Bapak Ibu. Kita tahu bahwa profesi sebagai guru itu memiliki banyak tuntutan, Bapak Ibu, tapi yakinlah guru yang selalu belajar itu akan bisa mengarungi sungai sederas apapun itu. Jadi mari kita belajar terus, Bapak Ibu, sehingga kita bisa menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman bagaimanapun itu. Terima kasih, Kak. Terima kasih luar biasa. Jadi kita guru jangan pernah berhenti belajar. Ini luar biasa nih statement dari dua narasumber kita. Saya tutup dengan pantun, tadi dibuka dengan pantun. Ilmu ditimba sepanjang hari. Bersama Betul. narasumber yang luar biasa. Semoga Wah, manfaatnya terus menyinari. Sampai jumpa. Salam dan sukses untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Saya juga sebagai moderator Waalaikumsalam mohon maaf ya Bapak warahmatullahi Ibu jika ada kurang wabarakatuh. kata, salah dan kata hilaf. Saya kembalikan kepada Pak Haryono. Luar biasa ya. Luar biasa dua narasumber kita yang, wih, pokoknya keren-keren ya. Kita acungin jempol dong, Bapak Ibu. Oke, Bapak Ibu, untuk link daftar hadir sudah kami bagikan. Itu ada dua link daftar hadir ya, Bapak Ibu ya. Yang dari Pusdatinnya satu dan yang pertama, yang kedua itu dari panitia. Silakan semuanya diisi untuk mendapatkan sertifikatnya ya, Bu Yevita ya. Nah, Ya. oke, itu mungkin dari saya, Bapak Ibu. Bukun, ada yang mau disampaikan? Silahkan, Bukun. Oh, kita udah foto belum tadi, Bu Yevita? Oh, belum. Mewakili yang Ya, cuma tetap itu tersenyum tadi dan apa bahagia daftar Bapak hadir Ibu ya karena Desember bukan kelabu Bapak Ibu karena sebentar lagi 100% gajian ya Bapak Ibu. Desember ya Pak ya. Oke, siap. Satu, dua, tiga, tetap tersenyum dan bahagia Bapak Ibu. Oke, yang kedua Bapak Ibu, siap. Satu, dua, tiga. Yang ketiga Bapak Ibu,
Siap 1, 2, 3. Nah, yang keempat Bapak Ibu terakhir ya. Oke. Oke, Bapak Ibu. Selamat berakhir pekan Bapak Ibu. Berakhir pekan. Selamat liburan ya Bapak Ibu ya. Di libur semester ini dan jangan lupa Bapak Ibu jaga kesehatan dan kita ketemu lagi di sesi-sesi selanjutnya. Oke, saya atas nama panitia mohon undur diri. Kita tutup dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Purkon, terima kasih Bang Uji, terima kasih Pak Oke, saya Aryono. tutup nggih. Terima Ikut, kasih. ya. Iya, Terima assalamualaikum. kasih Pak Oji, Pak Gufron. Sama-sama Ibu. Sampai jumpa Terima lagi. kasih.